Udah. Bagi layar. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon. Langsung ke Assalamualaikum Disen. Mulai ya. Kita mulai duluan ya, yang belum datang nanti nyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bertemakan pemikiran modern pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afwani Mutahara dengan NPM 221 030 6004 dan rekan saya Zumratul Arifah dengan NPM 043. Saya Vita Evdina dengan NPM 028. Izinkan kami mempresentasikan presentasi kami. Pengertian pemikiran modern pendidikan. Pendidikan modern adalah pendidikan versi terbaru dan kontemporer yang diajarkan di sekolah dan lembaga pembelajaran yang dimulai pada abad ke-21. Pemikiran modern pendidikan memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar pada sistem persekolahan. Kemudian, proses perkembangan pemikiran modern pendidikan. Pada awalnya, pendidikan itu sebelum ada sekolah diajarkan secara turun-menurun kepada generasi selanjutnya gitu. Biasanya itu tuh hanya terjadi pada keluarga kerajaan saja. Namun pada zaman sekarang ini pemerintahan sudah bersifat demokratis sehingga semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sebentar ya. Selanjutnya, pendidikan modern di Indonesia. Aliran pendidikan modern di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan idealisme. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang berpusat pada anak. Aliran ini berfokus pada pengembangan bakat dan minat setiap anak. Metode dalam aliran progresivisme yaitu metode pembelajaran aktif, memonitor kegiatan belajar, dan penelitian ilmiah. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme menganggap nilai-nilai yang tertanam dalam nilai-nilai sosial budaya yang telah teruji oleh waktu. Aliran ini mengajarkan siswa berpartisipasi dalam inti dari akumulasi pengetahuan atau latihan intelektual dan penalaran, serta menumbuhkan jiwa sosial. Metode pendidikan esensialisme antara lain, pendidikan berpusat pada guru, peserta didik dipaksa untuk belajar, dan latihan mental. Kemudian rekonstruksionalisme. Rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai rekonstruksi harus dan dari pengalaman hidup. Aliran ini berfokus pada pengembangan berpikir kritis dan kreatif siswa untuk memecahkan masalah. Metode pendidikan rekonstruksionalisme antara lain pemecahan masalah, penilaian kebutuhan, dan merancang program aksi. Kemudian perennialisme.
Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang berpendapat bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan harus mencari dan memelihara kebenaran dan nilai-nilai itu. Aliran ini bertujuan mengenalkan serta mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan disiplin spiritual siswa. Metode pendidikan perennialisme antara lain melatih otak dengan membaca, berdiskusi, dan menganalisis buku-buku yang termasuk dalam tulisan. Yang terakhir ada idealisme. Aliran idealisme merupakan cabang filsafat yang menggunakan jiwa. Aliran ini bertujuan mempererat persaudaraan antar manusia. Selanjutnya, gerakan modern dalam pendidikan. Gerakan modern atau baru dalam pendidikan. Gerakan baru dalam pendidikan umumnya merupakan peningkatan ilmu mutu pendidikan dalam beberapa komponen dan memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah saat ini. Adapun gerakan baru tersebut antara lain, yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar merupakan gerakan yang mendekatkan anak dengan alam sekitarnya. Alam sekitar termasuk dalam kategori ruang lingkup pendidikan dan objek pendidikannya yaitu lingkungan setempat. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian mengarahkan anak kepada pembentukan individu dan sebagai anggota masyarakat melalui pusat-pusat minat. Maka, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Model pembelajaran sekolah kerja ini memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Sekolah kerja bertujuan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja. Pak izin sebentar. Yang keempat yaitu sekolah proyek. John Dewey berpendapat bahwa sekolah adalah mikrokosmos dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan bukan persiapan untuk kehidupan di masa depan, tetapi pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri. Yang kelima yaitu homeschooling. Homeschooling adalah sistem pendidikan alternatif untuk anak yang dapat dilakukan selain di sekolah. Yang keenam yaitu sekolah alam. Sekolah alam adalah salah satu sekolah yang menerapkan pola pendidikan berdasarkan cara otak bekerja dalam menyerap suatu informasi. Dalam sekolah alam, metode yang sering digunakan yaitu belajar aktif. Yang terakhir yaitu pendidikan berasrama atau boarding school. Sekolah berasrama adalah alternatif yang memungkinkan anak untuk hidup dalam pemantauan dan kontrol total dari guru, pengelola, dan pengasuh. Jadi, anak benar-benar dipersiapkan untuk hidup di dunia nyata dengan modal yang cukup. Keunggulan dari sekolah berasrama yaitu program pendidikan paripurna, fasilitas lengkap, guru yang berkualitas, lingkungan yang kondusif, siswa yang heterogen, jaminan keamanan, dan jaminan. Selanjutnya yaitu dampak positif adanya pemikiran modern pendidikan. Dampak positif adanya pemikiran modern pendidikan. Yang pertama, meningkatnya kualitas peserta didik atau siswa. Yang kedua, melatih berpikir kritis tentang permasalahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Terciptanya tenaga kerja kompeten karena sudah mendapat pelatihan yang cukup selama pendidikan. Banyak mengenal teknologi baru, bahkan bisa menjadi pencipta teknologi tersebut. Yang terakhir, terlatih mandiri, tidak rasional, dan berani mengambil resiko dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan modern.
pemikiran modern pendidikan. Yang pertama, teknologi yang masih belum memadai. Masih banyak teknologi yang belum bisa diakses dalam pembelajaran dan banyaknya tenaga yang belum terlatih dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian kesesuaian antara pengajar dengan siswa itu belum bisa berkesinambungan, terus hilangnya rasa tanggung jawab. Jadi ketika pembelajaran itu berlangsung, biasanya beberapa guru itu kayak lepas tanggung jawab, hanya mengasih tugas saja tapi tidak memberikan materi yang cukup untuk siswa-siswinya karena jam pembelajaran yang terbatas. Kemudian kurangnya komunikasi antara siswa dengan pengajar. Masih banyak siswa-siswa yang malu untuk bertanya kepada gurunya sehingga komunikasi itu sangat terputus gitu ya. Jadinya komunikasinya tidak bisa dua arah. Kemudian kurangnya kesadaran siswa. Jadi masih banyak siswa yang belum sadar untuk meningkatkan motivasi belajar dan pembelajaran itu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya silahkan. Fatika. Siapa sih jawab Fatika? Maaf ya. Loh. Oke, untuk Mbak Fatika Hayu, silakan. Saya Fatika Hayu Aryani, NPM 025, izin bertanya. Kita sebagai pendidik nantinya, bagaimana kita menyikapi siswa-siswa yang memiliki sifat introvert itu tadi kan, jadinya dia malu untuk bertanya, malu untuk berkomunikasi dengan guru gitu. Jadi kita tuh guru jadi nggak tahu kalau dia tuh punya potensi, sebenarnya mungkin dia punya potensi yang sama kayak teman yang lain, tapi kita nggak tahu karena dia nggak bisa menunjukkannya itu. Nah, kita tuh sebagai pendidik gimana caranya menyikapi hal tersebut gitu. Tiga pertanyaan dulu. Oke, untuk sesi pertanyaan yang pertama itu kita buka 3 sesi pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi udah Mbak Fatika Hayu, ada yang lagi yang mau bertanya? Mbak Verju, boleh Silakan Mbak Verju. Virginia Ali Hoirian, apakah suara saya terdengar? Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Virginia Ali Hoirian, NPM 6037. Saya ingin bertanya, pemikiran berkaitan dengan pendidikan pada masa modern jauh lebih kritis daripada zaman dahulu. Mulai dari yang awalnya pendidikan hanya untuk kaum elit, hingga kini untuk semua kalangan. Nah, pada masa modern ini banyak muncul statement bahwa pendidikan tidak menentukan kesuksesan dan untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika akhirnya ijazahnya tidak terpakai. Nah, bagaimana? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Mbak Sarneva, silahkan unmic. Perkenalkan, nama saya Sarneva Miprastini dengan nomor NPM 052. Pada presentasi tadi, salah satu aliran pendidikan di Indonesia adalah idealisme.
Nah, apa saja metode yang digunakan oleh seorang pendidik dan bagaimana penerapan aliran idealisme dalam pendidikan? Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fatika Hayu. Tadi pertanyaannya bagaimana cara buat orang yang introvert itu mau speak up gitu ya Kak? Oke, jadi pada dasarnya orang yang introvert itu karena dia gak nyaman sama lingkungannya gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu tuh menciptakan lingkungan yang nyaman buat peserta didiknya sehingga dia mau terbuka dan berani untuk speak up gitu. Contohnya saya ini juga introvert ya Kak. Jadi dari SMP, SMA itu saya nggak berani buat speak up gitu. Tapi setelah saya menemukan lingkungan yang nyaman buat bisa berkomunikasi gitu, itu membuat saya jadi mau untuk mengungkapkan pendapat, untuk bertanya, dan untuk menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan gitu. Jadi intinya itu harus lingkungannya itu lingkungannya tuh aman dulu, kayak menciptakan lingkungan yang nyaman gitu. Kemudian kalau kita udah lingkungannya aman, sama kalau dari dalam diri sendiri itu tuh kayak kenali diri kamu gitu, kayak cintai diri kamu sendiri, love myself gitu. Jadinya kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, mau apapun perkataan orang lain bakalan hanya kayak angin lalu. Gimana Kak Fatika? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Virginia yang akan dijawab oleh Mbak Vita. Ina. Oh, Ina. Aku tak bisa. Silakan Mbak Vita. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Verjun. Pertanyaannya itu bagaimana cara kita menyikapi statement bahwa pendidikan itu tidak menentukan kesuksesan dan untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya ijazahnya tidak dipakai. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi, menempuh pendidikan tinggi itu bukan hanya demi mendapat ijazah. Kita harus menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan itu memiliki kemampuan lebih daripada orang yang berpendidikan rendah. Contohnya memiliki pemikiran yang lebih kritis, mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan mampu menerapkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Mbak Verjun, apakah sudah menjawab? Apakah ada yang ingin menanggapi atau berkomentar? Apa? Hah? 1, 2. Yang mau menanggapi dari jawaban pertama dari dua kami? Silahkan. Ada atau tidak? Yang mau menanggapi bisa chat aja, soalnya kalau angkat tangan takut apa gitu. Yang mau menanggapi ada nggak? Belum ada. Kalau nggak ada, saya izin menambahkan ya jawaban dari Mbak Vita. Jadi gini, pada dasarnya besok ini kita kan jadi calon orang tua gitu loh. Bakalan mendidik
anak-anaknya gitu. Jadi pendidikan pertama itu berasal dari orang tuanya. Kalau orang tuanya berpendidikan, otomatis anaknya itu bakalan terdidik juga dari kecil gitu. Sehingga pola pemikirannya tuh bisa lebih berkembang daripada orang yang orang tuanya itu tidak berpendidikan gitu. Jadi pendidikan sangat penting tidak hanya karena kita untuk kedepannya aja kayak kita cuma buat kerja atau apa, tapi pendidikan itu juga bisa itu terutama perempuan karena perempuan itu nanti gen kecerdasan seorang anak itu turun dari ibunya gitu. Jadi penting banget orang tua itu buat berpendidikan. Sekian. Ya, untuk Mbak Verjun, apakah sudah menjawab? Mbak Novita, jika ada tambahan, on mix segera. Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar. Ya, sebelumnya nama saya Novita, berada dengan MPM 58. Nah, tadi kan Mbak Avani tadi mengatakan bahwa salah satu caranya untuk tidak introvert itu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman gitu kan. Nah, tapi kan nggak semua lingkungan itu lingkungan itu bisa mensupport gitu. Ada juga yang nggak intinya itu mereka itu nggak mensupport gimana itu tuh gimana caranya? Misal suruh nanti. Mungkin itu sih. Pertanyaannya dia sih gimana? Udah coba. Gimana Mbak Novita, boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana cara apa tadi? Tadi kan kamu bilang kalau orang seperti itu salah satu caranya itu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman karena tapi nggak semua lingkungan itu tuh mau mensupport untuk menciptakan lingkungan itu tuh gimana menurut kamu gitu? Oke. Lingkungan yang nyaman. Kita kan izin menjawab ya. Kita kan besok bakalan jadi pengajar atau pendidik. Nah, sebisa mungkin kita tuh kayak memberikan ruang gitu loh kepada para siswa-siswinya, kayak jangan menghujat atau apa, kayak ada orang yang berani bertanya gitu, kita apresiasi, kita kayak dipuji gitu loh, biar dia tuh jadinya kayak yang lain merasa kayak wah ini gurunya enak banget ngajarnya atau kayak enggak orangnya gurunya tuh ramah banget. Jadinya orang itu bakalan pas pembelajaran kita itu tuh bisa lebih aktif dan bisa penyerapan materinya itu juga lebih masuk gitu. Gimana Mbak Novita? Ya, izin menambahkan ya. Semua itu juga dimulai dari diri sendiri. Misalkan kita sebagai si anak yang nggak bisa itu ya bersosialisasi, kurang mampu bersosialisasi. Dari diri sendiri itu ditanamin kalau omongan orang tuh ya cuman omongan gitu loh, nggak ada efek apa-apa gitu, cuman omongan. Ya meskipun kayak gini tuh cuman omong kosong, tapi setidaknya berusaha lah. Emang omongan orang tuh cuman omongan aja gitu loh, nggak yang sampai berefek yang lama. Misalkan pun berefek, itu pasti akan dalam waktu yang berturut-turut pasti akan hilang sendiri. Jadi dari diri sendiri, kalau sebagai si orang yang kurang percaya diri, lebih menanamkan rasa percaya diri, yaitu tadi sama omongan orang tuh nggak penting gitu. Terus kalau dari sisi orang lain atau orang yang melihat dia itu kurang percaya diri atau kurang mampu bersosialisasi, dari kita kalau bisa tuh ajaklah dia, ayo sini gabung ke sini gitu, ayo main, ayo kamu mau makan apa, istirahat mau makan apa, terus diajak sosialisasi lah sampai dia tuh merasa nyaman gitu. Ya kalau udah merasa nyaman itu ya
ya jangan langsung kamu dapat teman baru si itu ditinggalin ya jangan, tapi tetap ditemenin gitu. Gimana Mbak Novita, apakah ada? Tapi itu kan kadang ada juga kan orang lain yang egois gitu, nggak mau ngertiin temennya. Nah itu gimana? Ya itu Kembali lagi ke diri masing-masing. ya gitulah ke diri masing-masing. Silakan Mas Farid jika ingin menambahkan atau menjawab. Tadi kan yang ditanya itu yang ego kan. Ya, Menurutku cuekin aja sih. Jadi kan dia itu nggak mau diatur atau gimana sih? ya, Jadi kan pendidikan itu penting banget ya. Di mereka yang punya tinggi nggak mau diatur, susah diatur itu mungkin belum tahu sih apa itu pentingnya pendidikan. Mereka hanya tahu sekedar membuang waktu gitu. Jadi menurutku kalau punya tinggi kita bisa ini memberikan sosialisasi secara sederhana pentingnya pendidikan itu bagaimana. Itu dari saya. Terima kasih. Saya izin menambahkan, Mbak Suntri. ya silahkan. NPM berapa? NPM-nya Mbak, ya Kalau Mas Farid NPM-nya nanti ya. NPM 46. Ya. Saya mau menanggapi yang tadi introvert. Introvert itu kan susah ya kalau misalkan mau lingkungannya nyaman pun, kalau misalkan emang disuruh ngomong tapi dia emang nggak mau tuh pasti bakal susah banget, tremor, terus bakalan tiba-tiba lupa kalau pas mau nyampaikan sesuatu. Jadi menurut saya sebagai pendidik, kita kasih wadah gitu. Kalau misalkan mau tanya boleh nanti japri saya, atau kalau misalkan pengen aktif bisa langsung ditunjuk aja gitu. Jadi mau nggak mau kan pasti mau apa, kalau misalkan ditunjuk harus jawab kan pasti bisa mengeluarkan pendapatnya gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, Mbak Zoom. Menurut saya, introvert itu bukan orang yang pendiam atau pemalu, tapi introvert itu orang yang energinya akan terkuras jika bertemu dengan orang lain. Bukan kalau masalah nggak bisa menyampaikan pendapat, tremor waktu ngomong di depan, itu masalah kepercayaan diri. Terima kasih. NPM-nya berapa Kak? Mohon maaf sebelumnya. NPM-nya Mbak 098. Oh iya. Mas Farid NPM berapa ya tadi? 1. Ya. Boleh menambahkan Mbak Zoom? Apa? Menanggapi. Ya toko langsung ngomong. Boleh perkenalan sama NPM ya Kak? Perkenalkan, saya Wimala Putri saja, NPM 0. Izin menambahkan mengenai tadi yang ditanyakan Mbak Nurta tentang lingkungan ya. Kalau introvert dengan lingkungan, ataupun ada lingkungan yang kurang nyaman bagi dia, dan mungkin kalau sama lingkungannya kurang nyaman, mungkin mereka lebih senang atau lebih baik sama diri sendiri aja sih. Jadi kalau kita sebagai pendidik terus melihat anaknya itu kayak udah lemes, udah tahu dia itu introvert, ya biarkan dia sendiri gitu aja sih. Terima kasih. Izin menanggapi. Iya, boleh. Saya lagi. Si siapa sih? Aku disiapa penuh. Tara Reo. Ya, NPM berapa? Si Mei tadi kan mau. Harus dulu atau saya dulu? Mei tadi intinya di Izin menanggapi ya.
tadi kan introvert itu dikatakan susah bicara saat maju di depannya. Jadi gini, seorang introvert itu memang susah untuk ngomong di depan. Contohnya saya itu tipe introvert. Gini, saat maju itu kita sudah memikirkan apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan. Tapi kadang waktu kita maju, itu kata-katanya buyar di kepala kita. Nah, itulah tipe introvert. Betul Mas, betul, sepemikiran. Ya, jadi ini ada beberapa tanggapan ya dari Meta itu dipanggil, masih kalau ada yang introvert, kira-kira ada yang introvert, gurunya itu pengajar manggil si anak biar dia mau maju dengan ya nggak keterpaksaan, tapi kalau dipanggil itu kan pasti dipaksakan, ya itu. Terus kalau Mbak Zulfa itu kan introvert, itu ya udah emang introvert gitu, nggak bisa diubah, ya gitu kan Mbak Zulfa. Terus si Mbak Heta, kalau misal ada yang introvert itu dibiarkan, soalnya dunianya introvert itu kan sendiri. Itu ada beberapa teman seperti itu. Misal ada yang menyangga atau menambahkan. Mas Dora. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya. Dari Mbak Sarneva. Salah satu aliran pendidikan di Indonesia adalah idealisme. Nah, apa saja metode yang digunakan oleh seorang pendidik dan bagaimana penerapan aliran idealisme dalam pendidikan? Izin menjawab, metode yang digunakan oleh seorang pendidik di dalam aliran idealisme itu ada dua. Yang pertama, metode dasar dan metode tinggi. Metode dasar adalah suatu metode yang menggunakan cara penyampaiannya dengan bermain. Metode ini biasa digunakan di PAUD, TK, SD. Terus yang kedua, metode tinggi. Sebaliknya dari metode dasar, metode tinggi, metode dengan penyampaian langsung materi, seperti di SMP dan SMA. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat ide. Aliran idealisme ini lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat ide dan dan bukan materi gitu. Terus realitas diri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenaan dengan materi. Kemudian pertanyaan yang kedua, penerapan aliran idealisme. Misalnya ada siswa yang diberi pilihan untuk ikut ekstrakurikuler di sekolahnya, itu kan diwajibkan ya. Kalau saya dulu SMA itu diwajibkan memilih 1 atau 2 ekstrakurikuler. Terus pasti yang dipilih itu kan yang dia suka kan, karena itu sesuai dengan idealisme si pemilih gitu. Kemudian contoh lainnya bisa disebutkan dalam perilaku mahasiswa. Misalnya saat melakukan protes kepada kebijakan seperti demonstrasi, saat terjadi demonstrasi oleh mahasiswa, di sini letak idealisme diterapkan dengan tidak terpengaruh lingkungan, bayaran, maupun peranan yang lain. Ya, seperti itu. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau menyangga? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Dibuka untuk 3 penanya. Untuk Mbak Wimalaheta, bisa menyampaikan pertanyaannya? Baik, izin bertanya, Mbak. Di dalam PPT, salah satunya disebutkan menggunakan pendidikan berasrama. Pertanyaannya, apakah pendidikan berasrama sepenuhnya cocok diterapkan di
siswa tidak stres atau mental health-nya tetap baik selama di asrama. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mas Farid, menyebutkan NPM dan perkenalan terlebih dahulu. Ya, saya akan bertanya. Nomor NPM 1 pertanyaannya itu kita tahu bahwa Indonesia itu negara terutama di bidang teknologi. Kita sedang masuk ke tahap 4.0 dan juga kita lihat bahwa kita memiliki tech yang sangat maju daripada Indonesia. Nah, apakah negara kita saat beda teknologi akan bisa mengikuti perubahan zaman dan terutama dari bidang teknologi. Apa saja pengaruh kemajuan itu terhadap dunia pendidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Farid. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Araminta. Boleh on mic serta sebutkan NPM. Baik, saya akan menjelaskan NPM 01 izin bertanya. Pada yang terakhir itu kan terdapat poin pentingnya kesadaran siswa. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik untuk menguatkan kesadaran siswa baik dalam belajar maupun berkomunikasi yang jelas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Malang. Tadi pertanyaannya, apakah asrama itu cocok diterapkan di Indonesia? Benar, Mbak? Benar, Mbak. Ya. Menurut kelompok kami, pendidikan asrama cocok diterapkan di Indonesia, sebab asrama merupakan salah satu metode alih pengetahuan yang efektif. Dengan adanya asrama, peserta itu memiliki waktu 24 jam 24 jam penuh dalam lingkup sekolah dan satu lingkup dengan pengajarnya gitu. Sehingga peserta didik bisa langsung melihat aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan oleh pengajarnya. Kemudian ketika asrama tidak hanya praktek pembelajaran dalam bentuk motorik saja, namun peserta didik dilatih untuk bisa mengamalkan berbagai ilmu yang sudah ilmu itu pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya asrama juga mendukung kegiatan keinginan orang tua yang menginginkan anaknya mendapat fasilitas yang mendukung, tempat tinggal yang memadai, dan pengawasan dari guru. Di asrama itu kan selama 24 jam peserta didik melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman-temannya sehingga menumbuhkan jiwa persaudaraan yang erat. Untuk pertanyaan yang kedua kan tadi gimana caranya biar nggak stres gitu ya Mbak? Jadi dalam asrama itu biasanya disediakan kayak makanan-makanan yang nutrisinya itu tercukupi sehingga bisa mempengaruhi mentalnya gitu. Jadi lebih baik lagi kalau kita mengonsumsi makanan yang sehat, terus berolahraga. Di asrama itu juga biasanya diadakan kegiatan olahraga seperti senam pagi atau olahraga sore hari. Jadi anak-anak itu jadi nggak stres gitu loh. Kemudian di asrama itu kan kita banyak berinteraksi dengan orang gitu. Jadi sosialisasinya bisa lebih baik lagi gitu. Namun jika nanti dirasa mental health seseorang itu benar-benar tidak aman atau benar-benar kacau gitu, kita bisa mengalihkan ke tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog. Gimana Mbak Hita? Apakah sudah menjawab? Ya. Kalau tadi kan disebutkan
ideal asrama itu cocok di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, apakah cocok sepenuhnya diterapkan di Indonesia? Apakah tidak ada dampak negatif bagi siswa jika semua pendidikan itu menerapkan pendidikan berasrama? Tentu saja ada dampak negatifnya kan. Ya ada. Kalau menurut Mbak Ita gimana? Gitu. Coba. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, kalau menurut Mbak Ita sendiri itu cocok atau enggak ya, Mbak? Kalau menurut Mbak Ita? Kalau tanggapan saya sendiri ya belum tentu cocok. Tapi kan saya bertanya kepada menurut kelompok Anda, jadi bukan jawaban saya. Enggak. Jadi dikatakan kelompok Anda cocok, jadi saya bertanya alasan dampak negatifnya. Kalau tadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, itu tuh pendidikan asrama cocok karena kita itu nanti pas di asrama bisa melihat langsung gitu loh pengajar kita tuh seperti apa gitu. Kayak kegiatannya kan biasanya dalam asrama itu tuh pengajarnya juga ikut di asrama tersebut gitu. Jadinya menurut saya cocok diterapkan di Indonesia, namun tidak semuanya itu bisa diterapkan gitu. Gimana Mbak Ita? Kalau dampak negatifnya atau dampak itu perbandingannya itu salahnya seperti apa? Negatif. Izin menjawab ya. Pasti kalau dampak negatif itu pasti ada. Contohnya kalau pendidikan berasrama, salah satunya kurang perhatian orang tua. Di asrama itu kan kita pulangnya nggak tentu kan, ya itu menjadi dampak negatif dari asrama. Kemudian yang kedua pergaulan dari lingkungan teman-temannya. Misalkan di asrama emang punya teman yang baik, itu berdampak positif. Tapi kalau teman yang kurang baik, yaitu dampak negatif dari berasrama. Kemudian biayanya mahal sih. Kemudian juga biaya ya. Biasanya asrama itu sama sekolah biayanya lebih mahal dibandingkan sekolah saja. Seperti itu Mbak Ita. Apakah menjawab atau kurang? Terima kasih. Menjawab. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Tambahkan. Iya boleh, silakan. Tadi kan mengenai asrama, ya. Yang bertanya ke Mbak Ita dulu, asrama sekolah atau asrama sekolah sama mondok atau negeri? Mungkin keduanya ya Mas Aku, karena yang di PPT hanya pendidikan berasrama, jadi mungkin bisa keduanya. Kontrol oleh pengusaha sendiri, sedangkan asrama sama mondok itu lebih nggak ke kontrol karena pergaulannya juga akan beda sama sekolah sama asrama, karena di sana sekolah itu menurut saya perkembangan anak itu baik karena kebanyakan sekolah asrama itu sekolah yang
favorit atau yang terpilih. Asrama pondok itu anak-anaknya baik. Positifnya itu yaitu dapat terkontrol oleh pengajar. Sedangkan dampak negatifnya itu kebanyakannya itu mereka tidak tahu dunia luar setelah keluar dari asrama tersebut. Kadang sok kaget, kadang kebingungan gitu loh dengan percepatan perkembangan dunia luarnya. Gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan dari Mas Ago. Mbak Novia, mau menanggapi atau menambahkan? Silahkan. Izin memberikan pendapat saya ya. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadanti, NPM 045. Tadi kan Mbak bertanya kalau misalnya apa asrama cocok diterapkan di Indonesia. Menurut saya cocok sih. Jadi tergantung kualitas sekolah atau asrama itu sendiri. Fasilitasnya belum lengkap atau apa, jadi mengakibatkan overload. Otomatis kalau overload kan murid-murid kan dalam hal istirahat kan barangkali desek-desekan atau gimana. Jadi balik lagi ke fasilitas, tenaga pengajar, keuangan seperti itu. Jadi baik-baik sebelum asrama berbasis asrama itu diperhatikan dulu apakah sekolah atau instansi itu cocok dijadikan asrama atau tidak. Balik lagi ke keuangan dan juga fasilitas yang tersedia sih. Terus kalau untuk menjaga mental health, paling kita menyediakan waktu untuk murid-murid kita nanti agar dapat bercengkrama dengan orang-orang luar atau barangkali sering-sering ada kunjungan orang tua. Bisa juga diberikan hari bebas seperti hari Minggu atau hari apa, mereka bebas untuk jam keluar dari asrama tersebut atau apa selama beberapa jam. Jadi tidak terus-menerus ngerem di asrama kayak gitu. Meskipun teman-temannya banyak, tapi kan sesekali pengen rasanya main keluar kayak gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Novia. Mbak Hita, gimana? Terima kasih tanggapannya Mas Agus sama Mbak Novia. Menurut saya ya jawabannya memuaskan kedua-duanya. Ya. Ada yang ingin menanggapi lagi? Lanjut. Saya lanjut ya. Pertanyaan dari Mas Farid. Kita tahu bahwa Indonesia mengalami ketertinggalan terutama di bidang teknologi. Kita sedang masuk ke tahap 4.0. Kita juga bisa lihat bahwa Jepang memiliki iptek yang sangat maju daripada Indonesia. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara kita sebagai calon pendidik agar bisa mengikuti perubahan zaman yang semakin cepat ini, terutama di bidang teknologi? Izin menjawab, lagi-lagi itu dari diri kita sendiri ya. Kalau diri kita tidak ada keinginan untuk sekolah, ya gimana kita mau maju? Bagaimana kita akan memberikan yang terbaik jika wawasan saja pas-pasan. Terus, apa pengaruh kemajuan iptek terhadap dunia pendidikan? Banyak pengaruh yang ditimbulkan dari kemajuan iptek, misalnya saja kemajuan siswa dalam belajar, berinteraksi, dan juga kemajuan berpikir. Saat kemajuan iptek semakin baik, dampak baiknya pun semakin terasa. Namun saat kemajuan iptek semakin baik, tetapi penggunanya asal-asalan, atau ada oknum-oknum yang tidak baik, itu juga akan berdampak buruk. Jadi seperti itu. Bagaimana Mas Farid? Apakah menjawab? Yap, terima kasih. Baik, ada tanggapan atau ingin menyangga? Silahkan. Izin menjaga. Ya, silahkan. Menurut saya
pertama itu harus kita lakukan itu meningkatkan sumber daya manusianya. Yang kedua, kita harus memberikan fasilitas kepada pengajar dan pendidik yang cukup. Di Jepang itu difasilitasi yang sangat cukup dan memadai. Meskipun kita lihat ke belakang, Jepang pernah dibom berapa tahun yang lalu ya. Itu kan kemajuannya Jepang itu harus mementingkan sumber daya manusianya, yaitu mereka mengumpulkan para guru-guru yang berkualitas sehingga pendidikan mereka itu berkembang cepat dan impactnya itu juga cepat. Nah, di Indonesia seharusnya kita perlu contoh, kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus untuk mengajar di Indonesia untuk pendidikan, sehingga semuanya akan tercapai, impactnya akan maju, program pendidikannya akan bagus dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Aku. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Araminta yang akan dijawab oleh Mbak Vita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Araminta. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran siswa baik dalam belajar maupun dalam berkomunikasi di kelas. Nah, untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam belajar, itu kita di pertemuan awal-awal kita memberikan pengertian kepada siswa. Kita itu datang ke kelas tujuannya untuk belajar dan diberikan seperti tujuan pembelajaran. Nanti kita belajar itu untuk memahami pelajaran apa saja. Dan juga kita di awal pertemuan itu memberi pengertian kepada siswa bahwa kalau kita akan belajar, nantinya kita akan mendapatkan suatu ilmu, dan kalau kita bisa benar-benar memahami ilmu tersebut, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk meningkatkan kesadaran siswa untuk aktif di kelas, itu kita bisa memberitahu di pertemuan awal bahwa nanti untuk anak-anak yang aktif akan mendapatkan bonus nilai atau bonus apa. Lalu kita juga bisa mengganti metode belajar untuk memancing siswa untuk menjadi aktif. Metode itu yang pertama adalah memperbanyak kegiatan praktek, lalu yang kedua menerapkan model pembelajaran jigsaw, yang ketiga membiasakan siswa untuk berdiskusi kelompok, lalu yang keempat melakukan kegiatan tanya jawab, dan yang terakhir kita itu mengapresiasi siswa yang sudah aktif. Baik, untuk Mbak Ara, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada. Baik, jika tidak ada, maka presentasi ini akan kami tutup. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. 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 Ini dibacain aja. Ya.